Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mahin SND. Nah, di sini saya akan memberikan macam-macam ikan konsumsi. Jadi semua ikan itu bisa dikonsumsi. Tapi ini ada beberapa jenis ikan konsumsi yang mempunyai kandungan gizi yang utuh. Yang pertama, betutu, yaitu ikan betutu. Mungkin kita jarang tahu ya, ikan betutu ini semacam mirip dengan macan tutul, mempunyai corak-corak yang bertutul-tutul dan mirip dengan ikan sapu. Akan tetapi ini juga memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang seimbang, tidak kalah dengan ikan-ikan konsumsi yang lainnya. Dan ini juga mirip dengan ikan gabus dan biasanya dikonsumsi dan diolah menjadi gulai dan sejenisnya. Oke. Betik atau betok biasanya ini hidup di daerah pesawahan. Ini juga bisa memiliki kandungan nilai gizi yang seimbang dari gizi dan yang lainnya, dan ini juga mempunyai banyak manfaat bagi tubuh kita, terutama bagi yang masih dalam perkembangan. Dan ini juga nilainya cukup ekonomis, biasanya tumbuh di persawahan atau di baret-baret kanal-kanal air yang ada di Indonesia, dan bisa banyak terdapat di wilayah Indonesia. Belut ini mungkin sejenis mirip ular ya, mirip ular, tetapi ini bukan ular, yaitu belut. Biasanya hidup di daerah persawahan, yaitu di lumpur-lumpur yang banyak nutrisinya, banyak cacingnya, dan biasanya ditangkap oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebagai konsumsi. Dan ikan ini juga mempunyai banyak lendir ya, banyak lendir sehingga susah atau licin untuk menangkapnya. Karena itu adalah untuk mengembangkan dirinya dari serangga alam. Oke, yang selanjutnya ikan pisau. Ikan pisau ini biasanya diolah atau hidup di daerah Sungai Musi, karena ini berasal dari Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang biasanya diolah menjadi pempek. Dan ikan ini juga pemakan daging atau karnivora atau ikan predator yang biasa hidup di air tawar, dan juga rasanya juga enak, itu tidak kalah dengan ikan-ikan konsumsi jenis lainnya, karena ini juga sekarang sudah mulai jarang ditemui karena mungkin banyak penangkapan dan lain sebagainya, dan juga bisa ditemui di pasar-pasar tradisional di wilayah Anda. Ikan bawal. Ikan bawal ini biasanya berukuran besar, warnanya yang agak mencolok ke merah-merahan, dan juga banyak terdapat di wilayah-wilayah yang membudidayakan ikan bawal. Ikan bawal ini termasuk ikan pemahal di daerah perairan air tawar, dan juga banyak manfaat dan kandungannya dari ikan bawal itu sendiri. Biasanya masyarakat Indonesia mulainya dengan dibakar atau diungkep dengan bumbu khas Indonesia dan berantah khas Indonesia. Dan bisa diketahui bahwa mempunyai banyak manfaat dan nutrisi nilai gizi di ikan bawal ini. Yang selanjutnya adalah ikan wadar. Ikan wadar ini adalah ikan air tawar yang ukurannya cukup beragam, ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya dibuat keripik atau digoreng garing di sambal pedas, itu rasanya mantap sekali ya. Dan ini terdapat di Asia Tenggara, terutama di wilayah-wilayah Indonesia, di bagian manapun insya Allah ada. Akan tetapi ikan wadar ini sudah mulai banyak diambil sehingga sudah harganya industri dan nilai gizinya tidak kalah penting dengan ikan-ikan konsumsi lainnya. Ikan baung. Ikan baung ini mirip sejenis ikan lele, mempunyai
terdapat keuntungan yang banyak bagi para petani tambak ikan emas, dan nilai gizinya tidak kalah dengan ikan-ikan konsumsi lain. Ikan nila hitam ini termasuk dalam keluarga ikan nila, yaitu cuman bentuknya yang hitam ikan nila hitam. Virus atau hama yang ada di kolam-kolam. Biasanya dibudidayakan di kolam-kolam ikan atau diternakan di kolam-kolam ikan, dan manfaat gizinya itu tidak kalah dengan ikan-ikan konsumsi lainnya. Dan biasanya terdapat di Asia Tenggara, terutama di wilayah-wilayah Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, terutama di subtropis dan tropis di wilayah Asia Tenggara. Ikan lele. Nah, ikan lele ini sudah termasuk ikan populer dan biasanya dikonsumsi oleh wilayah-wilayah Indonesia dengan harga yang tidak mahal, dengan harga yang terjangkau, dan perawatannya yang sangat mudah, sehingga ikan lele ini bisa dikonsumsi di dalam setiap saat. Dan ingat, ikan konsumsi ini mempunyai patil yang sangat tajam, jadi hati-hatilah jika menangkap ikan lele ini. Dan mengandung lendir, tahan hama, mudah dipelihara, dan biasanya untuk ikan lele jumbo biasanya itu bisa hidup hingga berpuluh-puluhan tahun, hingga bertahun-tahun, hingga mencapai bobot puluhan kilogram dan mencapai 2 meter atau 1 meteran lebih. Ikan lele ini biasanya dikonsumsi digoreng atau dimasak sambal dengan cabai merah yang pedas dan lain sebagainya.
ini juga tidak kalah enaknya dengan ikan-ikan konsumsi lainnya. Nilai gizinya juga banyak, manfaatnya juga punya bagi kestabilan tubuh kita. Dan yang selanjutnya adalah ikan gurame. Ikan gurame ini termasuk dalam ikan yang sangat mahal ekonomisnya. Nilai ekonomisnya bisa mencapai 50.000 per kilo. Dan tidak lama lagi mungkin masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsinya, diolah dengan olahan yang sangat-sangat enak. Bisa disambal dengan cabai merah, bisa diolah dengan digoreng garing atau lain sebagainya, atau bisa dibuat semacam-macam gulai dengan santan yang kental, bumbu rempah-rempah khas Indonesia yang kaya akan rasa, dan lain sebagainya. Ikan gurame ini banyak dikonsumsi di masyarakat Indonesia karena rasanya yang sangat enak, nilai gizinya dan nilai proteinnya, manfaatnya bagi tubuh juga seimbang, tidak kalah dengan ikan-ikan lainnya. Ikan ini adalah ikan yang sangat-sangat mungkin jarang ditemui di wilayah-wilayah ini. Banyak ditemui di wilayah-wilayah Indonesia, dan ini banyak sebutannya dari ikan. Banyak sebutannya, tidak cuma satu sebutan, bahkan banyak sebutannya. Di tiap-tiap daerah ikan ini beda-beda sebutannya. Dan ikan ini biasanya terdapat atau asal muasalnya itu di daerah Aceh, bahkan dijadikan sebagai tanda simbol di wilayah Aceh tersebut, yang terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan terutama di wilayah-wilayah Aceh. Dan insya Allah ini ada di seluruh Sumatera, insya Allah ada ya ikan ini, karena ikan ini juga ikan yang mengandung nilai gizi yang banyak, manfaat yang banyak, dan bisa menjaga metabolisme tubuh, bisa menjadi banyak manfaatnya. Dan ini juga banyak terdapat di provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah di Sumatera, yaitu dari Sumatera Barat dan ikan toman. Ikan toman ini banyak total-totalnya seperti macam itu ya. Akan tetapi ikan toman ini banyak mengandung manfaat dan nilai gizi yang seimbang, tidak kalah dengan ikan-ikan air tawar lainnya. Tetapi mungkin nilai ekonomisnya yang cukup tinggi, jadi ikan ini juga banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia atau diolah masyarakat Indonesia seperti gulai, bakar, dan lain sebagainya. Ikan ini yaitu ikan yang berukuran agak kecil, tapi enak juga digoreng garing, digoreng kering ya, enak juga disambal dengan cabai merah yang membandang dan pedas ya. Ini juga enak dibuat masakan khas Indonesia. Dan ikan ini biasanya terdapat di wilayah-wilayah Asia, terutama di wilayah Asia Tenggara, dan berada di wilayah-wilayah Indonesia. Dan mungkin di negara tetangga ada, tapi tidak semua wilayah negara tetangga itu ada ikan sejenis ini atau ikan induk. Nilai gizi dan manfaatnya itu juga tidak kalah dengan ikan-ikan lainnya. Nah, ikan ini juga mendapatkan nilai gizi yang tinggi. Ya, ikan sepat ini biasanya banyak orang yang menyepelekan nilai gizinya atau banyak yang membuangnya di sawah. Padahal nilai gizi dari ikan sepat ini juga banyak, dan biasanya hidup di daerah-daerah persawahan, selokan, dan
seperti keripik ikan sepat dan lain sebagainya. Dan nilai gizinya itu sangat tinggi dan manfaatnya juga banyak. Ikan ini jika dilihat sekilas mungkin mirip dengan ikan-ikan teri ya, tapi ingat ini bukan ikan teri. Ini adalah ikan air tawar yang bentuknya kecil dan bisa tidak bisa tumbuh dengan besar, tapi manfaat dan rasanya jika digoreng tadi itu juga lebih lezat dan lebih enak. Apalagi ikan ini adalah ikan mirip dengan ikan teri. Ikan patin. Nah, ikan patin ini sama dengan ikan lele, memiliki patil yang cukup tajam dan biasanya diperjualbelikan dengan per kiloan, mempunyai manfaat yang banyak, mempunyai nilai gizi yang seimbang, rasanya juga tidak kalah dengan ikan-ikan lainnya, dan biasanya dibuat sop oleh masyarakat Indonesia, dibuat gulai oleh masyarakat Indonesia, atau diolah dengan cukup digoreng saja. Tapi ikan patin ini juga bisa tumbuh hingga berkilo-kilogram hingga bersenti-sentimeter, dan biasanya dia adalah makan segalanya, dan biasanya oleh peternak dikasih makan yaitu sentrat atau makan makanan yang lainnya, dan ini juga tahan dengan cuaca ekstrim dan virus-virus lainnya. Cukup mudah untuk memelihara ikan patin ini. Yang selanjutnya adalah ikan gabus. Ikan gabus ini biasanya oleh masyarakat Indonesia diolah dengan digoreng atau direbus, dan ingat, ikan ini mirip dengan ikan lele atau dengan kepala ular, jadi agak mirip juga lah ya. Jadi nilai jual atau nilai ikan gabus ini juga cukup murah, nilai gizinya juga tinggi, manfaatnya juga banyak, dan biasa dicari oleh masyarakat Indonesia itu di wilayah sungai, dipancing atau dijaring. Tapi kebanyakan ikan gabus ini yaitu dipancing, dan kemungkinan besar bisa juga dijadikan peternakan atau dijadikan peternakan seperti udang dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa jadi juga ya. Ikan ini biasanya terdapat di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur atau bagian tengah. Ikan ini juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah dengan ikan-ikan konsumsi lainnya seperti ikan mas dan lain sebagainya. Ikan ini juga banyak dikonsumsi dan diolah oleh masyarakat Indonesia, yaitu dijadikan segalanya yang mengandung rempah sehingga rasanya sangat enak dan tidak kalah sayang dengan masakan atau ikan-ikan yang lainnya. Karena Indonesia itu banyak kulinernya, makanya wilayah ini banyak ikan yang banyak dikonsumsi, dijadikan kuliner khas daerah tersebut. Ini biasanya enak itu bagian telur dan dagingnya, tidak kalah dengan ikan-ikan yang lainnya, dan manfaatnya itu juga banyak. Nah, demikian dari saya. Mungkin ada salah kaprahnya, salah kata-katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon bantu like, comment, and
subscribe ya. Oke.